Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santri Lestari, mahasiswa D4 RPL Kebidanan Lokus Morenim. Yang saya hormati Ibu Oktariana SSTMK selaku dosen pengampu mata pelajaran metode penelitian, serta teman-teman RPL Lokus Morenim yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Klaster Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul proposal penelitian ini, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaluhu 2022 tentang hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat inap, Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan menemukan 5 variabel. Dimensi daya tanggap 32,8%, dimensi keandalan 64,1%, dimensi jaminan 20,3%, dimensi bukti fisik 34,4%, dan empati 37,5%. Sedangkan penelitian dari Kurniawan 2022 tentang hubungan kualitas pelayanan puskesmas dengan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil analisa secara bivariat diperoleh bahwa Assurance P sama dengan 0,026, empati P sama dengan 0,183 berdasarkan p-value dari setiap dimensi pelayanan, maka semuanya menunjukkan ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien, yang mana hubungan tersebut memiliki kecenderungan yang positif. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan tinggi, maka kepuasan pasien akan semakin tinggi pula. Dari hasil kedua penelitian itu, yaitu dari segi pengaruh, menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam tingkat kepuasan responden dengan layanan yang mereka terima, di mana kepuasan pasien rumah sakit ditentukan oleh 5 dimensi kualitas pelayanan kesehatan, sedangkan pasien puskesmas tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena capaian kepuasan hanya 50%. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gunung Megang adalah subjek penelitian ini karena memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak. Data kunjungan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2024 menunjukkan 374 pasien dengan rata-rata 30 kunjungan bulanan, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan harus memenuhi harapan pasien. Dalam situasi seperti ini, peningkatan kualitas pelayanan dapat dimulai dengan memahami bagaimana kepuasan pasien berkolerasi dengan kualitas pelayanan. Pada gilirannya, ini dapat menghasilkan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke klaster kesehatan ibu dan anak. Kemudian rumusan masalah yang terjadi di proposal penelitian ini, yaitu apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan rawat jalan di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Di sini saya melakukan penelitian dengan tujuan yang pertama, diketahui distribusi frekuensi tingkat kualitas pelayanan pasien rawat jalan di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Yang kedua, diketahui distribusi frekuensi tingkat kepuasan pasien rawat jalan di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Yang ketiga, diketahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien rawat jalan di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Manfaat dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama bagi puskesmas. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan dengan memahami hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Manajemen Puskesmas Gunung Megang dapat merumuskan kebijakan ini yang lebih efektif untuk meningkatkan pelayanan di klaster kesehatan ibu dan anak.
Yang kedua, bagi pasien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengalaman pelayanan yang diterima dengan adanya peningkatan mutu pelayanan pasien di klaster kesehatan ibu dan anak akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan mereka. Yang ketiga, bagi peneliti dan akademisi. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggali lebih dalam mengenai hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Diharapkan dapat ditemukan berbagai variabel baru yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, tinjauan pustaka dari konsep kualitas pelayanan kesehatan menurut Kemenkes 2022 mencakup banyak hal, seperti keahlian tenaga medis dan ketersediaan fasilitas dalam situasi ini. Kualitas pelayanan mencakup hasil akhir perawatan serta proses yang dilalui pasien selama perawatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, beberapa jumlah rumah sakit dan puskesmas berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya hal ini. Ada 6 cara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan akreditasi Puskesmas Gunung Megang melalui peranan indikator dari pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan kegiatan perawatan atau tindakan medis didukung oleh penelitian terbaru. Yang ketiga, manajemen yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui pengaturan institusional dan bisnis dari penyelenggaraan layanan kesehatan dengan kegiatan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, membuat kolaborasi strategis seperti kerja tim yang baik, melibatkan kerjasama antar lintas sektor dan fungsi yang seharusnya menjadi bagian dari budaya suatu puskesmas. Evaluasi strategi pembiayaan untuk membuat tarif pelayanan yang bersaing secara global. Contoh melalui outsourcing, investasi, dan kontrak layanan, dari kebersihan, makanan, laundry, maupun parkir. Yang keenam, selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan kegiatan perawatan atau tindakan medis didukung oleh penelitian terbaru. Ya, mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa kualitas pelayanan yang umum ditemukan dalam beberapa penelitian termasuk yang pertama, pelayanan diberikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Petugas layanan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, kode etik yang berlaku tidak bertentangan dengan layanan yang ditawarkan. Yang keempat, pelayanan yang baik dapat membuat pelanggan dan karyawan puas. Yang kelima, layanan harus menguntungkan lembaga penyedia layanan menurut Silaluhur tahun 2022. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kualitas didefinisikan sebagai perasaan yang dialami seseorang setelah menilai kinerja produk atau layanan, termasuk kualitas layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan, menurut Reskianti tahun 2022. Di sini kita dapat memahami kepuasan pasien. Kepuasan pasien dengan layanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara apa yang mereka rasakan tentang layanan yang mereka terima dan ekspektasi yang mereka miliki sebelumnya. Tingkat kepuasan pasien akan sangat tinggi jika ekspektasi dapat dipenuhi. Sebaliknya, pelayanan yang diterima tidak sama dengan harapan akan menunjukkan bahwa kualitas dari pelayanan yang kurang memadai. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien akan menyebabkan hasil kesehatan yang lebih baik. Pasien yang menganggap puas dengan perawatan, mereka cenderung akan lebih aktif dalam proses perawatan mereka dan lebih patuh terhadap instruksi petugas medis. Kerangka teori penelitian ini, tingkat kepuasan pasien pelayanan kesehatan dasar terdiri dari responsif atau daya tanggap. Yang kedua, kompetensi atau kompetensi atau pengetahuan, kortesi, kesopanan,
credibility atau kredibilitas, security atau keamanan, tangible atau bukti fisik, akses, communication atau komunikasi, understanding understanding know the customer, kemampuan memahami pelanggan, dan reliability atau kehandalan. Oleh karena itu, 5 dimensi utama kualitas pelayanan terdiri dari yang pertama daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu pelanggan dalam menyediakan layanan yang cepat. Yang kedua, jaminan atau asuransi adalah pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan agar mereka bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Yang ketiga, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan bahan komunikasi yang disebut sebagai bukti fisik atau tangible. Yang keempat, kemudahan dalam menjalin hubungan. Komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memperhatikan kebutuhan pribadi klien adalah semua contoh dari empati. Yang kelima, kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara akurat dan andal dikenal sebagai kehandalan atau reliability. Metode penelitian. Di sini saya melakukan metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional atau menggunakan pendekatan survei analitik. Penelitian metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2025. Populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini ialah semua pasien rawat jalan yang berobat ke klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang pada bulan Juli sampai Agustus 2025 berjumlah 50 orang. Cara pengumpulan data terbagi menjadi dua, data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan responden atau sampel dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari data Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, dan data yang ada di klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang. Alat pengumpulan data. Kualitas pelayanan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Penulis tidak melakukan uji validasi dan rehabilitasi karena telah mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya yang telah teruji validasinya. Kepuasan pasien. Instrumen kepuasan pasien memiliki 10 pertanyaan. Pertanyaan dengan skala Likert di mana hasil penyataan dibagi menjadi 4 jawaban yaitu sangat tidak puas sama dengan 1, tidak puas sama dengan 2, puas sama dengan 3, dan sangat puas sama dengan 4. Variabel. Variabel penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam skripsi ini adalah dimensi kualitas pelayanan. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan pasien rawat jalan klaster kesehatan ibu dan anak Puskesmas Gunung Megang. Cara pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data terbagi dua, yaitu editing dan coding. Editing, yaitu hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan atau editing terlebih dahulu. Lalu di coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka ataupun bilangan. Yang kedua, analisis data. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat penelitian menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, yaitu identitas responden dan kehandalan, reliability, daya tanggap, responsif, jaminan atau asuransi, empati, dan bukti fisik atau tangible. Yang kedua, analisis bivariat yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan uji chi-square. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan antara pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan. Terima kasih. Baiklah,
Itulah hasil dari paparan proposal penelitian saya. Saya akui banyak kekurangan dari proposal penelitian ini. Saya meminta saran dan kritik dari Ibu maupun teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.